Terima kasih. Pagi. Saya Christian Mai, pemuda Kirom, mantan ketua himpunan mahasiswa Kirom periode 2011-2014. Di sini saya mau bicara terkait dengan persoalan hak-hak aparatur kampung. Hak-hak aparatur kampung di 91 kampung yang ada di Kabupaten Kirom berdasarkan yang kenyataan ada itu. Jadi untuk tahun 2019 itu rata-rata setiap kampung menerima dana itu 600 juta per kampung. Lalu akhir tahun 2019 Pak Bupati Kirom, dalam hal ini Pak Muhammad Marhum, berjanji kepada masyarakat baik di media waktu itu pas safari Natal, terus pada saat pelantikan kepala kampung, terakhir penyerahan perbuk pada tanggal 17 April di Gedung Pramuka. Beliau katakan bahwa akan naik. Padahal di tahun 2020 ternyata alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kirom itu jujur saja kita bisa bilang sama rata beda rasa, karena dari Arsul sampai dengan Toe semua rata-rata 339.927.000 rupiah. Dan kami menilai bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Desa, di mana perintah dari Undang-Undang Desa bahwa ADD adalah 10% dari APBD setelah dikurangi dengan DAU. Toh ternyata yang terjadi adalah 339 juta. Ini kami menilai bahwa baru 5% dari alokasi APBD yang diserahkan ke masyarakat. Dalam hal ini aparat kampung punya hak-hak. Lalu sudah kecil gitu dipangkas lagi dengan alasan COVID. Padahal kalau kita mau lihat dengan peraturan Menteri Keuangan setelah direvisi ada COVID nih, Permen PMK 332, itu hanya khusus untuk DD. DD ini juga sebenarnya kalau kita mau lihat itu dia cairnya 40%. Tapi karena ada BLT sehingga dia cairnya bertahap per bulan. Jadi 40% dia cair 15% pertama tanpa buat LPJ. Dia buat pengajuan langsung. Cair 15% berikut tanpa buat LPJ. Dia cair lagi 10% terakhir. Setelah itu baru dia buat LPJ sehingga 40%. Tapi kenyataan untuk KDD ini lain karena dia harus minta LPJ. LPJ ini rentan waktu paling cepat itu 2 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan. Sehingga proses waktu ini berjalan waktu ini, aparat hak ini terancam tidak dibayarkan. Padahal ini hak mutlak, hak mereka sama dengan ASN punya hak-hak. Jadi kami berharap untuk 91 kampung punya hak-hak ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Pak Marhum dalam hal ini sebagai bupati bertanggung jawab untuk membayar. Dan satu hal lagi, tanggal 23 November 2020 pada saat debat kandidat, dalam hal ini Pak Marhum sebagai calon bupati dari nomor 1 menyatakan bahwa ada penambahan dana sebesar 9 miliar. 9 miliar ini akan dibagikan kepada 91 kampung. Sehingga kami mendesak untuk 9 miliar ini juga harus Pak Marhum jelaskan. Jangan sampai hanya bicara di publik, karena yang dia bicara tentang 9 miliar ini siaran langsung dari Jayapura, siaran tunda TVRI Papua, bahkan sudah ada di YouTube, sehingga
kami mendesak untuk Pak Markum harus realisasikan hak ini. Dan memang terus terang, kemarin untuk kampung-kampung setelah kami komunikasi itu, apabila tanggal 2-3 tidak ada realisasi, mereka siap untuk duduk di kantor dinas keuangan Kabupaten Gero. Oke, saya mau tanya, apakah ini mencederai Undang-Undang Hak Konstitusi Masyarakat Adat pasal 12B yang menyatakan bahwa negara menjamin hak masyarakat adat, hak hukum adat, dan hak atas norma-norma adat yang diakui oleh negara. Hak adat termasuk bagian dari hak insentif masyarakat kampung. Jadi ini bukan saja yang undang-undang yang itu saja, tapi termasuk undang-undang desa. Bahkan kami bisa menilai bahwa ini juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi apa yang menjadi hak-hak aparat itu dilakukan pemangkasan sampai sedemikian rupa. Seperti tadi saya bilang, tahun 2019 itu rata-rata tiap kampung untuk ADD itu di Gero itu terima 600 juta. Tapi Pak, terus akhir 2019 Bupati berjanji bahwa akan naikkan, tapi kenyataan berbanding terbalik dari pernyataan Saudara Muhammad Markum. Dan ini kami menilai bahwa cara-cara begini sebenarnya tidak pantas jadi pemimpin di mana saja, bukan di Gero atau di Tanah Papua, di mana saja. Karena pemimpin itu apa yang dia bicara harus terjadi dengan itu, minimal mendekati hal itu. Mas, saya ulangi, dari 600 juta turun sampai 339 juta. Tetapi dia bilang menaikkan, tapi faktanya turun. Faktanya turun.